saya tim kontra dan sangat tidak setuju dengan mosi yang pertama ini. Jika mata pelajaran agama akan diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain, menurut saya pelajaran agama itu bukan hanya perlu, tetapi sangat penting bagi peserta didik. Jika dianalogikan sebuah bangunan, pelajaran agama itu merupakan fondasi utama berdirinya sebuah bangunan. Dalam pelajaran agama terdapat ajaran fundamental yang membawa keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Pelajaran agama terdapat ajaran fundamental, maka dari itu harus dipelajari atau diberikan kepada peserta didik sejak sedini mungkin. Apabila peserta didik memiliki pondasi agama yang kuat, maka tidak akan mudah terombang-ambing oleh angin zaman karena memiliki sandaran vertikal yang kuat. Selain itu, agama penting diajarkan di sekolah karena dalam pelajaran agama merupakan pedoman hidup yang bisa membimbing manusia ke jalan yang lurus dan benar sesuai dengan pelajaran agamanya masing-masing. Rencana pengintegrasian mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain sangat tidak tepat karena fokus materi akan terpecah dan juga terbagi. Kita ketahui bersama dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan juga dalam pasal Undang-Undang 45 Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Jadi pemerintah oleh konstitusi diperintahkan menyelenggarakan pendidikan iman dan takwa, akhlak mulia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak sekali sekolah yang sudah menerapkan full day school. Sebagian besar waktu anak-anak tersita di sekolah dari pagi hingga sore. Lalu kapan mereka harus belajar agama di pendidikan yang non formal, misalnya TPA, TPH? Apabila pendidikan diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain, bagaimana dengan generasi kita ke depan? Bagaimana pondasi, bagaimana pagar mereka? Kita tidak cukup waktu untuk mendidik anak-anak kita di rumah saja. Benar demikian, bukan? Padahal orang-orang barat sudah menyadari betapa pentingnya moral dan juga agama. Nilai agama dan moral dalam kehidupan ini. Mereka mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama dan moral menjadi tidak berarti, karena seperti apapun sebuah kemajuan bakal menjadi perusak manakala tidak dibekali dengan pertimbangan moral dan agama. Padahal dengan agama hidup ini akan lebih terarah. Pendidikan agama dan moral sangat penting bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara kita saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai revolusi iptek yang bukan hanya menghadirkan kemudahan dan kenyamanan, tetapi juga menimbulkan rentetan problem. Oleh karena itu, kemajuan iptek harus dihadapi secara arif dan bijaksana. Di satu sisi menguntungkan, tapi di sisi lain juga dapat merugikan. Teknologi komunikasi dan informasi saat ini mengalami perubahan yang sangat masif, kaya isi dan tak terbatas ragamnya, serta lebih mudah dinikmati. Selain itu juga mampu memberikan kenyamanan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat mampu membuat seorang terbuai dan terlena. Kemajuan teknologi komunikasi itu juga dapat memutar balik 180 derajat gaya hidup seseorang, sehingga menghalalkan semua cara. Hal ini dikhawatirkan merambah ke bilik-bilik keluarga yang semula syarat dengan norma agama. Apa jadinya jika pelajaran agama dengan mata pelajaran lain dan hal ini benar-benar dilaksanakan? Apa yang